Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Pemerintahan Negeri Wailulu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, seluruh jamaah warga Wailulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena alhamdulillah pada malam ini kita oleh Allah sudah mentakdirkan bahwa kita akan bertemu malam ini di Masjid Ar-Rahman Wailulu ini. Saya pun selama bertugas di Wahai kurang lebih 2007 sampai sekarang berapa ya? 3 tahun. 13 tahun baru kali ini saya menginjak yang namanya Wailulu. Pulau yang unik tapi sangat menarik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena mulai dari tadi pagi sampai malam ini Allah mengizinkan kita untuk menggunakan semua fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis. Oksigen yang kita hirup ini pakai bayar. Yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Oksigen yang kita coba kalau di rumah sakit, oksigen itu Pak luar biasa mahalnya. Tapi oleh Allah, mulai bangun pagi sampai kita tidur sampai besok pagi, mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai hamba Allah hanyalah selalu bersyukur dan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allah ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, ikutan yang sempurna, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, dan sebagai penutup para nabi. Hal ini diakui oleh Nabi Allah Isa pada saat dalam firman Allah dalam surah As-Saff ayat 6 dikatakan, wa mumasyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini pengakuan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa kadang dikutuskan sebagai nabi yang terakhir, tapi beliau sendiri yang membantahnya bahwa akan datang seorang nabi setelah saya, kata Isa, yaitu namanya Ahmad. Kenapa Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad? Ternyata setelah diteliti, kata Ahmad itu adalah tingkat kedekatannya kepada Allah tidak tertandingi. Ada kata Hamid. Kalau perempuan namanya Hamidah. Sampai ada yang artis yang dibilang Wanda Hamidah. Hamid satu tingkat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia rajin salat tahajud, tapi puasa Senin Kamisnya ditinggalkan. Tapi Ahmad adalah orang yang tingkat kedekatannya kepada Allah tidak ada yang tertandingi. Bersyukurlah kita yang mempunyai nama Ahmad. Lalu kenapa kita mengatakan Muhammad? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah, kalau diteliti ternyata kata Muhammad itu adalah mempunyai makna yang mengatakan banyak kebaikannya. Kalau satu kebaikannya namanya Mahmud. Kalau Muhammad banyak kebaikannya, kenapa Nabi Isa tidak mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad? Karena Muhammad juga itu sifat yang ada dari Isa juga dimiliki oleh Isa. Sementara Nabi Isa mengakui bahwa tingkat kedekatan saya kepada Allah jauh
daripada orang yang akan datang seorang nabi nantinya yang namanya Ahmad. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita memperingati Maulid. Yang benar Maulid atau Maulud ya? Hah? Kalau di kampung Maulud. Kalau di kampung Maulud. Kalau di kota Maulid. Lalu apa bedanya Maulid dengan Maulud? Mau kemana bro? Mau Maulid dulu. Kalau di kampung sana di Wahai mau Maulud. Saya bilang tahu nggak artinya Maulid dan Maulud itu? Maulid itu artinya waktu kelahiran. Jadi kalau seperti yang dikatakan tadi, Maulid Nabi, maka kita memperingati waktu kelahirannya Nabi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Maulud adalah bayi yang lahir, Maulud bayi yang lahir. Kalau Maulud Nabi Muhammad maka bayi Muhammad lahir. Makanya kalau ada orang yang menentang peringatan Maulid, maka secara tidak langsung dia telah menyatakan diri keluar daripada Islam. Itu alasan saya. Entah yang lain yang punya alasan yang menentang Maulid Nabi. Tapi itu. Kalau menentang kita kata Maulid, kalau begitu kita tidak menentang Maulid, yang kita tentang Maulid, berarti secara nyata dia menyatakan diri perang dengan Nabi Muhammad SAW oleh karena tidak mengakui bayi yang lahir itu adalah Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Jelas. Berapa menit? Baru. Tadi kasih waktu cuma 10 saja. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak, cuman kita langsung saja. Di penghujung hayat umur beliau, pada saat sakaratul maut, beliau menitipkan 3 wasiat. Yang pertama adalah as-shalah wa ma malakat aymanuhum dan ummati. Wasiatnya ini 3. Yang pertama adalah sholat. Jagalah sholat. Kenapa? Ternyata ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa amalan yang paling pertama yang akan dihisab, yang akan diperiksa di akhirat nanti oleh seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, baik seluruh amalnya. Tapi jika sholatnya rusak seluruh amalnya. Kan banyak sekarang orang yang mau sembahyang. Ya? Alasannya apa? Saya kaya Pak. Kenapa sembahyang? Saya kaya. Siapa? Menurut dalam sejarah Nabi Allah yang paling kaya, Nabi Sulaiman. Masya Allah. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau sembahyang. Ada lagunya kan gitu? Ada kan? Kalau anak, saya dulu waktu si anak itu masih sering. Ada yang mengatakan saya ganteng Pak, saya gagah, tak perlu sembahyang. Waduh, kalau menurut sejarah Nabi Allah yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Dan ternyata Pak, kegagahannya Nabi Yusuf itu cuma satu Pak, dibagi-bagi ke dunia. Diambil atau terhidung satu sebagian, diambil atau sebagian. Bapak Uceng juga. 9 masih diambil Nabi Allah Yusuf Pak. Ya Allah, hanya sedikit itu satu yang dibagi-bagi, ternyata masih ada orang yang begitu kegantengannya luar biasa. Sampai kita berdecak kagum melihat, Masya Allah ini orang dari mana ya, segala begini. Masya Allah ini ibu dari mana atau perempuan dari mana, atau cantiknya luar biasa. Itu satu saja dibagi-bagi dunia. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Berbaring tidak bisa menurut sholat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, berarti disolatkan. Makanya ada juga yang saya katakan kasihan, ya Allah, waktu sehat tidak pernah berdiri di belakang imam. Tak pernah sekalipun berdiri di belakang imam. Sekalinya mati Pak, dia di depan imam Pak. Disolat. Seumur masuk dalam masjid itu nanti setelahnya meninggal. Masya Allah. Inilah sebenarnya bahwa ibadah yang paling pertama
diperiksa, dihisab di hadapan Allah, tiada lain adalah sholat. Saya aji berkali-kali Pak, biar aji berkali-kali, tapi kalau tidak sholat tidak dipakai ini. Gelar saya panjang Pak, mulai dari dokter, profesor sampai ke sana itu tidak ada, tapi tidak sholat tidak pakai. Dan begitulah seterusnya. Intinya adalah sholatlah ini yang menjadi tiang agama kita. As-salatu imanuddin. Siapa yang melaksanakan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Nanti dia menyalahkan orang lain karena dia yang merusak agama. Kita sendirilah yang banyak meninggalkan sholat. Ada yang sholatnya 2 waktu. Sholat apa itu? Maghrib, Isya. Kebetulan dia kurang berapa. Ada yang berapa? 3. Kadang kan begitu Pak ya. Sholat Maghrib 2 saat. Saya tidak cerita sini Pak ya, tidak. Saya cerita di kampung saya. Di sini insya Allah sama. Maghrib, Isya 2 saat. Tapi setelah subuh, Masya Allah, habis semua Pak. Tinggal Bapak Imam mau tidur. Inilah yang perlu kita bangkitkan kembali insya Allah dengan adanya semangat malam ini. Bapak Kepala Kantor beserta rombongan hadir di tempat ini, membangkitkan semangat kita masyarakat yang ada di masyarakat Wailuru untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali nuansa Islami yang ada di negeri ini. Sehingga insya Allah kalau di sini jadikan desa binaan, dia bisa menularkan kepada desa-desa yang lain untuk menjadi contoh yang baik dalam mengembangkan ajaran-ajaran agama. Amin. Ibu bapak hadirin yang kami hormati. Yang kedua, akan kasih singkat saja. Wa ma malakat aymanukum. Menurut para ulama yang dimaksud di sini adalah termasuklah di dalamnya yang sering kita sebut, para penceramah sebutnya adalah an-nisa, perempuan. Wasiatnya Nabi itu suruh jaga perempuan. Kenapa? Ternyata sebelum datangnya Islam, perempuan ini nggak ada harganya sama sekali. Tidak punya harga sama sekali. Zaman jahiliyah namanya. Seakan-akan perempuan itu dijadikan sebagai barang yang pokoknya mau ditukar tambah jadi. Tapi sekarang ini kayaknya semua ya. Jahiliyah zaman modern. Kalau kita lihat sekarang, Masya Allah. Olehnya itu Nabi mengatakan jaga perempuan. Ada suatu penghargaan yang diberikan Nabi kepada perempuan yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Ibu diberikan derajat tinggi 3 kali dibandingkan dengan bapak. Pada saat seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari kedua orang tua saya yang mana yang perlu saya utamakan? Ibu. Yang mana lagi ya Rasulullah? Ibu. Yang mana lagi ya Rasulullah? Ibu. Lalu siapa ya Rasulullah? Bapak. 3 ibu, 1 Bapak. berapa ibu? 3 ibu, 1 bapak. Bapak. 3 ibu, bapak. 3 derajat tingkatannya ibu, lalu 1 kali untuk bapak. Yang ketiga, kita singkat. Yang ketiga adalah ummati. Maksudnya ketiga. Hadirin, kalau Nabi saja bisa mengkhawatirkan kita umatnya, kenapa kita tidak pernah mau mengkhawatirkan diri kita sendiri? Walaupun memang malaikat Jibril sebelum sakaratul maut, sebelum malaikat maut mencabut nyawa beliau, dia meminta kejelasan tentang nasib umatnya nanti. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sudah diputuskan bahwa surga tidak akan dimasuki oleh umat manapun sebelum umatmu semua masuk ke dalam. Allahu Akbar. Masya Allah. Akan tetapi di suatu lain Rasulullah SAW juga bersabda bahwa akan datang di tengah-tengah umatku itu, mereka itu bagaikan makanan di atas meja makan. Dia akan diperebutkan oleh orang-orang dari luar dan dicabutlah musuh-musuh mereka rasa takut terhadap mereka karena mereka kena penyakit yang disebut dengan penyakit al-wahmi. Ma huwa al-wahmi ya Rasulullah?
al-wahnu huwa hubbu dunya wa karahiyatul maut. Penyakit waham itu artinya terlalu cinta terhadap dunia tapi takut terhadap mati. Ini banyak yang menimpa sekarang ini, Pak. Harta ditumpuk, harta menjadi tujuan utama, tapi menyembah kepada Allah tidak pernah. Inilah kekhawatiran Rasulullah SAW. Olehnya itu, lewat momentum peringatan Maulid ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini, insya Allah kita akan kembali yang pertama menjaga sholat kita, yang kedua menghargai wanita, dan yang terakhir mengkhawatirkan diri kita sebagaimana Rasulullah mengkhawatirkan kita, sehingga nantinya insya Allah kita selamat dari siksa kuburnya di neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang berkumpul di malam ini di masjid ini insya Allah dicatat para malaikat untuk menjadi hamba-hamba pilihannya Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.